Tetapi Pertamina RU6 Balongan sampai hari ini belum ada tindakan nyata untuk pendampingan di sektor pariwisata yang ada di Indramayu. Mohon Mas Amin untuk ditindaklanjuti. Ya, Pak Wamen senior saya yang paling ganteng yang berkacamata ini. Ini luar biasa. Ini Anda main-main apa beneran ini Mas Akso? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Indramayu, Sobat Karta Ayu TV, dan wabil khusus warga Karang Taruna dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan berbincang seputar dunia pariwisata yang ada di Kabupaten Indramayu. Seperti kita ketahui, Indramayu merupakan daerah yang ada di pesisir Jawa Barat dengan garis panjang pantainya yakni terluas di Jawa Barat dengan 145 km. Artinya di Indramayu ada sejuta destinasi wisata yang layak dan pantas dikunjungi oleh masyarakat. Terutama malam hari ini kita sudah kedatangan dari pengelola Pantai Balongan Indah. Langsung saja kita sapa, siapakah dia? Selamat datang Mas Akso Surya Darmawangsa. Selamat datang Bung di studio Karta Ayu TV. Ya, selamat datang juga buat Mas Hendrik. Kayaknya mukanya hari ini sangat lelah sekali ini. Ya. Pasca liburan panjang Natal dan Tahun Baru, pengelola wisata biasanya sangat pantas kalau mukanya kelelahan. Sudah berapa ribu pengunjung kayaknya yang sudah berkunjung di Pantai Balongan ini Mas Akso ya? Ya, kalau dari libur Nataru itu dari tanggal 24 sebelum libur Nataru, Pantai Bali 2 atau Pantai Balongan Indah kita sudah dipadati oleh para pengunjung dari semua penjuru kota yang ada di Indonesia. Oh, tar dulu, saya kok kaget ya sebenarnya mah. Pantai Indramayu tapi dikunjungi oleh seluruh kota yang ada di Jawa Barat. Bahkan ini informasi yang hoax apa informasi yang empirik ini sebenarnya? Ini saya butuh konfirmasi nih Pak Akso. Ya, jadi kadang orang kan cenderung bahwa katanya orang gunung itu datang ke Bali. Ternyata bukan orang gunung juga, orang pantai juga banyak yang datang ke Pantai Bali. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Tahan dulu Mas Akso sebelum kita masuk lebih dalam berkaitan tentang ekosistem yang ada di sektor pariwisata. Saya pengen tanya Mas Akso, biasanya daerah yang di sekitar kawasan industri itu kumuh, tercemari sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Nah, kalau kita melihat secara letak geografis itu kan Pantai Balongan hanya berapa meter dari kawasan industri Balongan. Kenapa terpikir kawasan sekitar industri dijadikan pantai pariwisata? Gimana ini awal muasalnya tercetus ide yang seperti itu Mas Akso? Ya, jadi kan kalau kita mengandalkan dari sumber daya alam Balongan itu kan cenderung ke industri Pertamina. Ya. Tapi di situ juga masyarakat ada yang lupa bahwa kita punya sumber daya alam laut. Ya. Kita nggak punya muara, kita punya bibir pantai. Otomatis di situ tidak ada TPI. Dan ketika Pertamina pun ada batasan-batasan dan tidak semua orang Balongan bisa masuk kerja. Bahkan di situ juga diukur dengan SDM-nya. Sehingga peluang untuk masuk ke Pertamina ruang geraknya agak sempit untuk masyarakat sekitar yang satu. Makanya kita sekelompok orang untuk mencoba mencari rezeki yang baru, yang bukan karakternya, yang bukan keahliannya, tapi kita sudah bisa untuk membawa masyarakat, yuk bahwa kita ini punya alam, kita coba kelola secara bersama-sama dan manfaatnya ya untuk bersama-sama. Terlebihnya bahwa itu semua dorongan dari semua yang secara optimal oleh masyarakat, maksimal oleh juga yang benar-benar ngurus di situ pengelolaannya, sehingga dampak positifnya dirasakan sampai hari ini. Tentunya bahwa itu kita belajar dari sebuah kebijakan-kebijakan yang ada tentang bahwa walaupun ada
Pertamina itu adalah salah satu visi misinya ikut mensejahterakan masyarakat sekitar. Tapi dalam kenyataannya bahwa tahun itu belum ada orang Balongan yang masuk ke Pertamina sebenarnya, baik karyawan maupun outsourcing. Nah, sehingga kita berpikir ngobrol ngopi, kalau di sini kan midang ngopi di Karta Ayu TV. Ya. Kita juga sudah mulai pada waktu itu untuk sekedar ngobrol, bukan ngobrolin tentang perempuan, bukan ngobrolin tentang judol, waktu itu belum ada judol, belum tapi kita sudah berpikir bahwa gimana caranya kita membangun ekonomi kreatif dari sisi ekonomi pariwisata. Kan itu. Akhirnya dimunculkanlah pada tahun 2006. Pada waktu itu namanya memang belum Bali. Namanya apa awalnya? Namanya masih Paguyuban RW02. Jadi ruang lingkupnya adalah, penanggung jawabnya adalah RW pada waktu itu. Tapi dalam perjalanan ketika kita namanya Paguyuban, itu tidak ada magnet untuk orang datang ke lokasi ODTW atau objek destinasi wisata Pantai Balongan. Belum Bali lah. Nah, dalam perjalanan itu sehingga bahwa 2006 berdiri di bulan 4 tanggal 24 itu berdiri Paguyuban RW02 Pantai Balongan. Itu sejarah. Nah, 2006 itu kan kita mengalami penggerusan tanah yang sangat besar. Karena apa? Abrasi mungkin ya. Itu karena dua pulau, Pulau Gosong dan Pulau Condekian itu dipangkas habis oleh kepentingan negara. Ya tadi untuk melakukan pengurugan proyek raksasa Eksor 1. Kan itu. Jadi sehingga arus bawah laut dan arus atas itu langsung ke bibir pantai, sehingga pergerusan pada waktu itu mencapai 250 hektar. Ke bibir pantainya. Ya, kita sudah kehilangan 250 hektar, sehingga saat itu juga 2007 kita melakukan demonstrasi ke Pertamina untuk bahwa ini segera dibangunkannya breakwater untuk menghalang atau menghentikan laju arus bawah dan arus atas. Alhamdulillah itu di ACC oleh Pertamina, dan sehingga muncullah sedimentasi tanah, sehingga kita berpikir ketika muncul sedimentasi tanah berarti ini layak untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Kalau berdiri sih ya 2006. Nah, kita melakukan aksi itu 2007 dan itu di ACC oleh Pertamina. Kita membangun dan bersinergi dengan pemerintah daerah saat itu. Dan kita menerima manfaatnya dari hasil demonstrasi ke Pertamina, bahwa tidak adanya lahan bibir pantai di Balongan itu karena dampak dari sebuah pembangunan yang tidak memperlihatkan AMDAL. Iya. Jadi dari sisi itulah aspek AMDALnya selalu diabaikan. Diabaikan lah. Jadi kita tidak pernah menyangkal tentang itu AMDAL ada atau tidak. Tapi kita tetap yang namanya pemerintah ketika ada kebutuhan, kita sebagai warganya ya harus nurut. Berarti Pantai Balongan ini kalau kita melihat historinya berdiri di tahun 2006 ya. 2006. Nah, ngomong-ngomong pendirian di tahun 2006, Mas Akso, dulu ketika saya jadi mahasiswa, tepatnya tahun 2010 ke bawah, saya dulu pernah berkunjung ke Pantai Balongan, Mas Akso. Ya, kalau saya berkunjung ke pantai itu, pantai yang paling saya minati untuk dikunjungi salah satunya Pantai Balongan. Kenapa? Kalau Pacaran itu yang paling ujung sebelah sana. Ya, yang tidak dilalui oleh pengunjung yang lain. Biasanya anak-anak mahasiswa itu sering berkunjungnya itu di lokasi yang sepi. Nah, sekarang apa saja sebenarnya fasilitas yang ada di Balongan sehingga ini menjadi rujukan pariwisata yang ada di Indramayu? Ya, kalau disinggung sama Mas Hendrik bahwa dulu itu bisa dikunjungi oleh orang yang berpasangan muda-mudi, ya, karena konsepnya pada waktu zaman 2006-2007 itu kita masih berkonsep bahwa menghadirkan pasangan muda-mudi dan semua warung juga tersekat. Iya. Lah itu pangsa pasar pada waktu itu. Dan saya mungkin salah satu korbannya ya. Oh, luar biasa ini. Jadi ketika kita juga akhirnya dikenal, banyak orang yang masuk dan ada controlling dari lembaga MUI itu sendiri, sehingga kita mendapatkan surat dari MUI untuk segera ditertibkan atau diperbaiki cara penerimaannya, bahwa kita nanti akan dengan seperti itu tidak mudah. Karena apa? Warung-warung dikiranya kita membuat bangkrut lah, membuat tidak laku karena tidak ada yang pacaran dalam waktu di depan warung ada sekat kan itu. Bagi kita bahwa wisata itu tidak seperti itu gitu kan. Wisata itu tidak seperti itu. Wisata itu targetnya pasarnya bukan hanya orang pacaran, tapi targetnya juga keluarga, targetnya juga anak-anak, remaja, juga targetnya adalah kelompok-kelompok klub
baik itu klub motor, klub mobil, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di lingkaran kita seperti itu. Nah, mindset itu memang tidak gampang untuk merubah sebuah kawasan tatanan wisata yang layak diterima. Itu kan kita berjibaku dengan alam, berjibaku dengan pemikiran teman-teman yang di dalam itu masih ortodok. Kita kan berpikir bahwa hari ini kita melangkah, 3 tahun ke depan kita berhasil. Nah, minimal motivasi itulah sehingga saya kuatkan kepada teman-teman yang dulu mengelola bahwa yuk kita bangkit untuk membangun wisata Indramayu. Toh kita akan terkenal dan kita akan berprestasi kalau kitanya benar-benar sungguh-sungguh untuk membangun wisata di Indramayu. Berarti segala fasilitas per hari ini kayaknya sudah cukup mumpuni ya, sudah layak ya katanya untuk dikunjungi oleh masyarakat ya. Ya, sangat layak karena dampak pertama kali muncul nama Bali itu kan pasca PON 2016 kemarin ya sebenarnya. Itu kan mulai viral lah di dunia maya lah, dunia gadget, bahwa Pantai Bali bukan paguyuban dulu tuh. Jadi sudah langsung, kalau dulu kan izinnya masih muspika tuh Kang Hendrik. Iya. Izinnya masih muspika, sedangkan teman-teman yang pemikirannya masih ortodok itu kan tidak bisa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ketika izinnya masih terbatas muspika. Makanya diserahkan oleh teman-teman muda, termasuk saya pribadi pada waktu itu diserahkan untuk semua mengurus dalam tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten dan juga provinsi kan seperti itu. Oh, taruh dulu Mas Akso, kenapa namanya Pantai Bali 2? Tadi belum disinggung itu. Saya juga masih belum tahu ini. Kenapa namanya Pantai Bali 2? Ya, jadi itu kan sebuah pemikiran dari saya pribadi ya yang pencetus nama itu dan langsung kita notariskan. Jadi kebetulan kita namanya Balongan gitu kan. Kebetulan nama Balongan, terus ya blok Balongan 2. Jadi kalau untuk dalam marketing magnet destinasi, ini daya jualnya kita lebih tinggi karena itu bisa dibikin sebuah anekdot. Kalau ke Pulau Bali kita pakai pesawat pada saat itu 2016, tapi kalau ke Pantai Bali cukup pakai roda 2 atau naik sepeda. Itu kan anekdot-anekdot itu sehingga berkembang. Kalau sekarang mah viral lah seperti itu. Iya. Tapi bukan berarti mengadopsi nama Pantai Bali atau emang Bali itu Pak singkatan itu? Ya, lebih tepatnya singkatan karena kita juga tidak pernah protes bahwa di Pulau Bali ada Pantai Balongan, kita tidak pernah protes. Nah, termasuk teman-teman dunia media, baik pers ataupun organisasi yang lain bahwa kita plagiat. Sebenarnya tidak. Kita nih kalau kita analogikan bahwa Pulau Bali dengan Pantai Bali itu jelas berbeda secara nama. Iya. Nah, kan gitu. Cuman kadang kalau mainnya kurang jauh, ya agak mudah untuk menyamakan bahwa Pulau Bali ya Pantai Bali, termasuk di Subang juga sudah ada Pondok Bali kan seperti itu. Dan ternyata pemberian nama Pantai Bali 2 itu kalau kita lihat sekarang marketable juga sebenarnya. Buktinya pengunjungnya kayaknya selalu banyak deh. Oke Mas Akso, tadi kan kita sudah menyinggung berkaitan tentang fasilitas yang ada di Pantai Balongan. Ada nggak wacana untuk pengembangan fasilitas di tahun-tahun yang akan mendatang ini Mas Akso? Karena kan pasti target kita adalah bukan hanya masyarakat Indramayu, tetapi mungkin masyarakat Jawa Barat, bahkan mungkin destinasi wisata kita ini harus targetnya nasional bahkan internasional, sehingga penunjang fasilitas untuk pengunjung juga harus dilayani dengan sebaik mungkin. Ada nggak wacana pengembangan ke depan? Seperti apa itu Mas Akso? Iya, kalau rencana sederhana Pantai Bali itu dari awalnya berdiri, kita sudah punya skematik atau kita punya sudah step by step untuk membangun wisata karena wisata itu kalau tidak pernah membangun kenangan bagi pengunjungnya, saya yakin wisata itu tidak akan pernah datang lagi. Wisatawan ini ya, wisata yang dituju. Contoh kecil bahwa kita pergi ke Jogja hanya melihat Malioboro, kita hanya melihat Borobudur. Tapi pengen berapa tahun kemudian itu pengen datang lagi ke Jogja. Borobudur, ya ke Jogja atau ke Malioboro. Itu berarti ada kenangan. Jadi kalau siapapun yang bangun wisata dan tidak pernah tercipta kenangan satu tempat tersebut, saya yakin wisata itu akan tutup dan akan gulung tikar. Nah, makanya konseptualnya kalau bagi saya tidak punya konsultan, tapi kita sudah punya konsep per 6 bulan kita selalu menghadirkan hal-hal baru dan terbarukan. Tujuannya apa? Karena pengunjung itu ketika datang ke Pantai Bali, bulan ini melihat apa, bulan depan melihat apa gitu kan. Dan harus selalu berbeda. Dan harus seperti itu. Kenapa masih sampai bertahan kalau dibandingkan dengan wisata sebelah kanan kiri kita,
Pantai Bali adalah paling mahal kalau bagi orang yang tidak pernah main jauh. Iya. Ya kan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan kita ke wilayah kota Cirebon atau Majalengka, itu hampir mendekati 50.000 per Betul. orang kan gitu. Apalagi belum dihitung berkaitan tentang ongkosnya juga, Betul. resiko di jalan. Makanya dari situ bahwa kita sama-sama belajar dengan teman-teman pedagang, dengan teman-teman masyarakat sekitar bahwa pentingnya ekonomi kreatif kita bangun secara bersama-sama, karena dengan ini kita tanpa ketergantungan terhadap Pertamina yang ada. Bahkan kita berani bersaing dengan Pertamina yang ada seperti itu, baik secara kesejahteraan pekerjanya maupun secara sosial terhadap masyarakatnya. Artinya sekelas pengelola Pantai Balongan berani menantang Pertamina dalam sektor sosial dan sektor kesejahteraan pekerjanya. Ya. Ini luar biasa. Ini Anda main-main apa beneran ini Mas Akso? Ya, kalau kita tahu bersama kan bahwa Pertamina dia punya anggaran besar dalam 1 tahun. Iya. Dia untuk CSR itu 35 miliar per tahun. Dan Iya. itu harus habis anggaran tersebut. Yang itu jelas keuntungannya miliar atau laba kotornya triliun kan seperti itu. Iya. Nah, kita Bali hanya dengan 7.500, 10.000, 12.500, tapi kita mampu melakukan sosial terhadap masyarakat sekitar. Pembangunan jalan gitu kan, gaji guru madrasah, imam masjid, pemuda, semuanya kita backup dari hasil penghasilan. Ini omong doang apa fakta empiriknya sudah dilaksanakan ini Mas Akso? Sudah, kita sudah 5 tahun menjalankan itu. Artinya sektor swasta bisa menantang sektor BUMN, ini luar biasa nih Mas Akso. Pertamina belum mampu, contoh nih, dalam dunia beasiswa atau dalam CSR-nya adalah edukasi. Iya. Edukasi sejauh mana sih Pertamina memberikan bagi siswa-siswa yang tidak mampu atau yang mampu untuk sekolahnya atau beasiswa berkelanjutan? Itu tidak ada. Tapi Bali sudah membuktikan. Anak yatim yang di pesantren kita backup 1 orang 500.000 per bulan. Pertamina ketika ada program edukasi hanya sekedar 100.000 dan seperangkat alat sekolah. Cuma itu tok. Setahun sekali itu pun sifatnya kan seperti itu. Dan itu pun selalu berbelit-belit. Ngomong-ngomong Pertamina dengan CSR-nya, saya pengen tanya, tolong dijawab dengan jujur ini Mas Akso. Selama berapa tahun itu dari 2006 sekarang 2024. Destinasi wisata yang secara geografis hanya berapa meter dengan kawasan industri Pertamina sudah pernah menerima CSR Pertamina belum ini dalam pengembangan pariwisata Mas Akso? Kalau Pantai Bali itu sebenarnya dari berdiri sampai hari ini Rp1.000 pun kita tidak pernah mendapatkan bantuan CSR. Kalau di bidang CSR namanya itu kan bina lingkungan ya atau kemitraannya. Kita tidak pernah menerima hal itu. Bagi saya bahwa motivasi kami sebagai pengelola Pantai Bali, kita tidak pernah cengeng terhadap CSR Pertamina. Tapi bukan berarti Pertamina juga tidak peduli terhadap perkembangan atau ekonomi kreatif yang dibangun oleh Pantai Bali itu sendiri. Tentunya Pertamina toh kita hanya dibatasi dengan jalan raya gitu kan. Hanya 5 meter jalan raya dan menuju ke pantai kita 200 meter. Minimal bahwa Pertamina ini peduli lah. Minimal hadir ya. Sesuai visi misinya ikut serta menceritakan masyarakat sekitar kan itu. Ini informasi yang luar biasa ini Mas Akso. Saya mudah-mudahan ada mantan ketua umum saya ketika saya dulu di ketua cabang PMI. Saya ingat betul ketua PB PMI-nya adalah Aminuddin Ma'ruf yang sekarang jadi Wamen atau Wakil Menteri BUMN. Halo Mas Amin, ini kita sedang pengelola Pantai Balongan Indah 2 yang ada di Indramayu yang secara letak geografis hanya 250 meter dari kawasan industri Pertamina RU6 Balongan. Tetapi Pertamina RU6 Balongan sampai hari ini belum ada tindakan nyata untuk pendampingan di sektor pariwisata yang ada di Indramayu. Mohon Mas Amin untuk ditindaklanjuti. Ya, Pak Wamen senior saya yang paling ganteng yang berkacamata ini. Terima kasih. Mas Akso, sebelum kita melanjutkan obrolan tadi, sobat pemirsa Karta Ayu TV, warga Indramayu dan terutama warga Karang Taruna dimanapun Anda berada, mungkin saya akan tampilkan sekelumit tentang Pantai Balongan Indah 2. Yuk kita cek bersama dan kita tonton bagaimana kondisi Pantai Balongan Indah 2.
Oke, masyarakat Indramayu dan warga Karang Taruna dimanapun Anda berada, wabil khusus para pemirsa Karta Ayu TV, mungkin tadi sudah melihat sekelumit tentang kilas balik dan kondisi terkini dari Pantai Balongan Indah. Mas Akso, kita lanjutkan lagi nih, ada banyak pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita. Mas Akso, saya pengen nanya ini, kadang saya ketika menanyakan berapa jumlah pengunjungnya, saya sedikit ini sensitif ya. Tapi rata-rata pengunjung per hari di Pantai Balongan itu ada berapa kira-kira jumlah wisatawan kita itu di weekday ataupun di weekend? Ya, kalau di weekday itu rata-rata kita ada 200-an pengunjung lah. 200. Rata-rata. Nah, kalau di weekend itu kan ada dua ya, di hari Sabtu sama hari Minggu. Nah, kalau di hari Sabtu itu kita biasanya didatangi oleh para wisatawan itu kurang lebih di angka 1.500-an. Di weekend. Di hari Sabtunya. Kalau hari libur Kalau hari Minggu ya kita di kisaran 3.000-an lah. Libur panjang itu. Kalau libur panjang ya sehari bisa nyampe sampai 7.000 sampai 10.000 lah. Luar biasa. Itu manusia semua itu Mas Akso. Bukan, itu campur sama kuntilanak kan. Mas Akso, itu kan tadi kalau berbicara ketika di weekend atau di weekday mungkin di libur panjang nasional, ini kan yang berkunjung bukan hanya dari Indramayu, tapi dari di luar Indramayu juga kadang ada. Ini kalau saya berbicara, ada nggak program khusus untuk pengunjung yang dari luar Indramayu, model bawa bis 10, ada yang bawa odong-odong dari Indramayu. Ini ada program khusus nggak dari ada pengelola? Jadi kita kan untuk bukan hanya tempatnya yang menjadi primadona, tapi kita juga untuk servis terhadap kawan-kawan kita yang secara profesi driver ya, baik driver travel, driver odong-odong, angkot, dan mobil bak yang memang itu sengaja disewa. Itu kan walaupun mobil pribadi teman kategorinya masuk mobil umum lah itu. Terus bus lah. Kita kan juga sudah sering didatangin oleh para pengunjung dari luar kota Indramayu, bahkan Jabodetabek dan Bandung sekitarnya. Itu kalau dia punya agenda wisata religi, itu tidak lupa wisata alamnya pasti ke Pantai Bali. Iya. Itu satu paket biasanya seperti itu. Bahkan 20 bus, 30 bus. Lah servis untuk para driver itu kita biasanya ada uang kopi. Jadi di 2025 ini kita kasih uang kopi untuk para driver bus itu 50.000. 50.000. Gratis parkir enggak itu? Jangan-jangan 50.000 ya, itu untuk parkir itu semua. Kan, kalau parkir kan 25.000. Jadi 25.000. Kembalinya 50.000 Kang Hendrik. Oh, artinya dia bayar parkir dulu 25.000, setelah itu uangnya dikembalikan 25.000 dan ditambahi 25.000. Ya, intinya parkir gratis. Itu hanya sistem saja sebenarnya seperti itu. Sebenarnya mah ini kalau dikasih 25.000 parkir gratis juga sama, tapi ini marketing ya, teknik marketing juga berarti ya Mas Akso ya. Anda dulu kuliah di bidang apa sih? Kayaknya ini cerdas banget persoalan marketingnya ini. Ya. Kuliahnya di Unwir Mas Hendrik. Mas Akso selama 18 tahun mengelola pariwisata dari 2006 sampai 2024. Sepanjang mengelola Pantai Balongan ada kendala enggak ini? Ya kalau di era saya sih baru 6 tahun jalan ya. Itu kan kita pergantian ketua sudah. Kita nih masuknya kalau presiden sama. Kita nih ketua yang ke-8, presiden juga yang ke-8 sebenarnya. Itu sama. Jadi pastilah pasang surut itu pasti ada. Kendala-kendala pasti ada. Tapi itu sebagai cambuk untuk kita termotivasi. Karena kan yang menjadi motivasi besar untuk orang Indramayu punya kawasan yang tadi disebutkan bahwa panjang pantai sekian ratus kilometer, itu bagi saya bahwa itu potensi yang sangat besar. Kalau benar-benar masyarakatnya, pemudanya bahwa kita ini jangan ketergantungan terhadap industri yang ada, bahwa kita ini punya kekayaan alam, kita ini punya kemampuan. Ayo kita bangun wisata yang ada di Indramayu, potensi-potensinya. Baik dari sungai yang kita belum muncul, nanti ke depan mudah-mudahan pemerintahan yang baru juga bisa mensupport. Karena ini terus terang bahwa Karta Ayu TV ini bagi saya adalah suatu embrio untuk kemajuan wisata Indramayu. Karena kita tidak sendiri Kang akhirnya, kalau kebijakan-kebijakan itu mensupport terhadap potensi-potensi wisata yang ada, kita tidak sendirian. Karena kita dengan sendirian saja kita mampu mengalahkan wisata-wisata yang ada di wilayah 3. Yang dulu wilayah-wilayah 3 itu enggan untuk datang ke Indramayu. Tapi hari ini kita buktikan mereka mau datang ke Pantai Bali. Bahkan
Cirebon itu sudah 80% Ke berkunjung ke Indramayu. Bali. Berkunjung Indramayu lah, terutama ke Pantai Bali. Mm-mm. Kuningan juga sama, Majalengka juga sama, Bogor, Bandung itu sudah datang semua. Hampir semua kalangan di sana, semua elemen bahwa Pantai Bali memang layak dikunjungi baik secara aksesibilitasnya ataupun secara atraksi wisatanya seperti itu. Kalau faktor keamanan dan kebersihan itu gimana Mas Akso? Karena kan kita sering ya lihat di pemberitaan di media itu ada yang tenggelam, ada yang destinasi wisata tapi kotor. Ini Pantai Bali mengatasi persoalan itu gimana Mas Akso? Iya, karena kan kita tadi mencoba untuk membangun teman-teman yang terlibat di dalam Bali bahwa bukan hanya kita di sini mencari keuntungan, tapi gimana caranya memiliki. Kalau sudah memiliki, saya yakin bahwa ketika ada sampah satu saja, mereka akan menguntit atau mengambil di buang tempat sampah. Jadi karena untuk menyadarkan pengunjung itu sangat susah. Berapa ratus pun bak sampah, kalau pengunjung tidak sadar, otomatis sampah itu akan berserakan. Seperti itu. Artinya rasa kepemilikan itu sangat penting ya, Ya. Mas Akso ya. Kalau pengelolanya sudah sadar, terus pengunjungnya belum sadar juga agak rumit buat pengelola itu sendiri. Tapi minimal sama-sama yuk sadar wisata, yang berwisata sadar wisata, kita yang mengelolanya juga pun sadar kita punya tempat wisata. Mas Akso tadi sudah menyinggung tiket antara Indramayu dan Cirebon. Ini sebenarnya kalau saya masuk Bali harga tiketnya berapa di weekday dan di weekend itu? Ya, jadi yang namanya kualitas itu tidak harus mahal, Kang Hendrik ya. Iya. Yang namanya kita menjaga kebersihan juga tidak harus mahal. Ada cara yang bisa murah, tapi ini menjadi terpopuler atau terviral lah di Kabupaten Indramayu. Kita kan masalah harga. Kita berpesan juga terhadap para pedagang yang di situ. Jangan sekali-kali bahwa Pantai Bali ini menjual cap anjing gitu kan seperti Maksudnya itu. gimana itu cepat? Ya. Jadi ketika pengunjung datang, kenapa pengunjung itu banyak bawa makanan? Karena dianggapnya bahwa tempat wisata itu adalah tempatnya mahal banget. Iya. Untuk masalah jajan dan yang lainnya. Iya. Tapi di Pantai Bali, bandingkan dengan pedagang kaki lima di pinggir jalan, itu harganya sama gitu kan. Bahkan lebih murah di wisata kita. Makanya tidak boleh para pedagang itu menjual cap anjing. Jadi ketika pengunjung mau bayar, anjing mahal banget seperti itu Kang Hendrik. Artinya cap anjing itu begitu ya, ada Ya. umpatan yang dikeluarkan. Betul. Tapi ini empirik kan? Nggak Empirik. bisa di-spill satu harga saja. Bisa. Contoh, Bisa. contoh. Ya contoh kelapa muda kalau di Ya. tempat wisata yang lain Ya. itu kan sampai 25 minimal 20 lah. Ya. Di kita masih hanya kisaran 15.000. 15.000. Sudah komplit itu. Yang murni? Sama yang murni Ya, juga. sama. Artinya harga standar dong ya. Ada. Mas Akso, ini penting juga ini untuk saya tanyakan. Di Pantai Balongan menyediakan pemandu wisatanya enggak? Ya kebetulan saya dan Mas Hasan adalah salah satu bersertifikasi untuk tour guide-nya sebenarnya. Jadi Ya. kalau tour guide itu kan juga di Indramayu baru dibentuk lah beberapa bulan kemarin. Nah, cuman kan kita sudah siap dari segala apapun memang yang dibutuhkan. Yang jadi masalah juga bahwa ini para travel ini kan juga harus wajib sebenarnya menggunakan tour guide. Karena kalau tidak ada tour guide, otomatis travel juga itu kena pidana sebenarnya seperti itu Iya. Kang Hendrik. Tapi tadi belum dijawab ini Mas Akso. Harga tiket masuknya berapa? Iya ya. Aduh, ini Gara-gara cap anjing tadi sih kayaknya. nih. di Ya. weekday berapa, di weekend berapa Ya, ini? jadi Mas Akso? untuk di weekday kita ini biasa kita pasang tarif untuk HTM-nya untuk anak-anak 7.500, untuk dewasanya 10.000. Itu di weekday. Di weekday. Ya, kalau untuk Kalau nggak tahu weekday itu artinya hari biasa. betul banget. Kalau weekend itu artinya hari libur. Ya. Kalau di hari liburnya Mas Akso berapa? Ya, ini? kalau di hari weekend apa libur nih, Kang Hendrik? Oh beda tah? Beda. Oh beda. Ya. Oh saya baru tahu ini Mas Akso. Ya, kita ini ada variasi harga itu ada 3. Jadi kita dibagi 3 harga itu. Jadi kita juga kan ada pengunjung yang seneng di hari weekday, hari biasa itu tidak suka dengan padat-padatan. Juga ada pengunjung yang senangnya padat-padatan agar bisa disepil baik di IG-nya maupun di Facebook-nya kan seperti Iya, itu. iya, Biasanya agak pamer-pamer dikit lah. Iya. Lah, jadi kita kalau di weekend itu untuk dewasa 12.500 dan untuk anak-anaknya cuma 10.000.
Kenapa sih nggak digenapkan 13.500 kok? Ya kalau filosofinya saya ikut Cina sih sebenarnya. Cina itu Oh, menjual jarum dalam satu tepak Iya. itu hanya Rp1.000. Berapa berarti satu jarumnya? Iya. Hanya itu saja. 500 itu bagi saya besar, bukan kecil. Karena hitungannya kali berapa ratus, berapa ribu. Betul Luar banget. biasa ini Mas Sakso. Aduh. Kalau di hari liburnya? Ya, Tadi kalau belum di hari spill. libur kita untuk dewasa 15.000. Dari semenjak saya jadi ketua 6 tahun ini kita tidak pernah merubah harga itu. Kenapa? Karena pesaing-pesaing wisata kita juga banyak, tapi kita tetap bertahan di 15.000 karena kita tidak mau kehilangan pengunjung. Luar biasa. Jadi sementara hari ini Balongan sudah berapa ribu ini pengunjungnya Mas Sakso? Ya kalau dihitung dari tanggal 24 sampai hari ini ya kurang lebih sudah mencapai 70.000. 70.000 orang. Ya dari berkunjung. 13 hari libur. Kalau rata-rata setiap orang itu menghabiskan 100.000 itu sudah di angka berapa ratus juta itu. Pasti ada dampak ekonomi kan untuk warga sekitarnya. Pasti banget. Minimal kan untuk penjual. Ya. Karena penjual asli Indramayu semua. Asli Balongan. Asli Balongan. Iya. Artinya kita tanpa sadar kita juga memberikan penghidupan kepada mereka ya. Ini terima kasih Mas Sakso sudah berbincang sampai sepulgar ini. Saya jarang loh menemukan yang berani menyepil harga kecuali Mas Sakso ini. Ya. Mas Sakso, bentar lagi kan kita akan menghadapi kepemimpinan yang baru. Bupati dan wakil bupati terpilih Mas Luki Hakim dan Pak Saifuddin. Insya Allah kalau tidak ada halang melintang akan dilantik kalau nggak salah tanggal 10 Februari bulan depan. Ya, ini di masa kepemimpinan yang baru, apa harapan para pengelola pariwisata untuk keterlibatan Pemda di sektor pariwisata, Mas Sakso? Iya, jadi kalau harapan besar bagi kami dari dulu sampai hari ini tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar-benar membangkitkan atau mensupport potensi-potensi yang ada, baik yang masih berpotensi ataupun yang sudah jalan ya. Jadi dengan konsep beberes dermayu itu bagi saya bahwa ini ada niatan tulus dari seorang pemimpin Kang Luki dan Kang Saifuddin ini. Tapi tetap juga bahwa jangan melupakan bahwa pariwisata Indramayu sudah menyelamatkan muka pariwisata Kabupaten Indramayu. Dan ini perlu diapresiasi oleh nanti pemerintah yang akan datang, bahwa jangan sampai pemerintah melupakan, kita sudah meringankan beban pemerintah. Banyak orang-orang yang tidak diterima di Pertamina tapi bisa aktif di pariwisata. Banyak yang orang tidak punya sawah, punya empang, mereka juga bisa aktif di pariwisata. Betul. Banyak orang yang tidak punya perahu nelayan, mereka juga bisa aktif di pariwisata. Bahwa sangat penting bahwa wisata ini kalau dari negara, ini kan salah satu nanti ke depan menjadi devisa negara, kan bukan hanya migas. Iya. Nah makanya dulu ada permasalahan tentang pengangkut odong-odong ke pariwisata. Iya. Ketika odong-odong itu secara hierarkinya bahwa itu sudah salah, tapi kalau dibuat kebijakan atau perda namanya kawasan wisata. Ini berharap bahwa kita ada kawasan wisata sehingga teman-teman driver odong-odong juga merasa aman untuk mengangkut para pengunjung ke tempat wisata-wisata yang ada di Indramayu. Tidak terhalang dengan hukum lagi. Teman-teman lantas juga otomatis tahu, dan teman-teman driver-driver kayak angkot dan yang lainnya juga sudah tahu bahwa odong-odong itu adalah pengangkut kawasan wisata atau zona wisata dibuat perdanya di tahun ke depan ini. Harapan besar itu. Kenapa? Karena ketika kemarin mengalami fase odong-odong ditangkepin sama lantas. Ya, kita sampai menghadap ke Dewan, ke DPRD, langsung ketemu dengan Kang Saifuddin yang hari ini menjadi wakil bupati. Mereka tahu persis kondisi itu. Mudah-mudahan ketika hari ini beliau menjadi wakil bupati ke depan setelah dilantik, ini akan ngerti tentang jeritan pengangkut wisata yang hari ini adalah armadanya odong-odong, dan kita juga sebagai pengelola. Dan alhamdulillah ketika kita ngobrol bareng dengan ketua langsung pada waktu itu kita audensi, dan odong-odong akhirnya berjalan kembali Kang Hendrik. Tentunya bahwa ini dari awal sudah ada niatan untuk membangun wisata yang ada di Indramayu. Mas Sakso, sebelum kita akhiri, tadi saya sambil dengerin Mas Sakso, saya scroll berita tadi Mas Sakso. Katanya, ini saya pengen konfirmasi langsung sama pengelolanya. Katanya Pantai Balongan itu menempati posisi sebagai pantai ramah muslim.
Kenapa ini bisa diterima oleh Pantai Balongan dan benar tidak ini informasi yang saya terima ini? Ya, itu di bulan September ya itu Kang Hendrik. Tahun ya. berapa itu Mas Ya, Akso? tahun 2024. Tahun 2004 tepatnya bulan September. Ya. Jadi banyak orang yang tidak percaya tentang keberhasilan Pantai Bali sebenarnya. Sehingga sampai pada titik itu. Banyak orang yang membenci ya tentu itu dapat katanya sogok lah. Ya. Bagi saya bahwa kalau nyogok ngapain kita juara 2? Ya tanggunglah juara 1. Juara 1. Logikanya kan ke sana Iya, sebenarnya iya, kan iya, seperti iya, itu. iya. Nah, ini semua kenapa tercapai? Karena apa? Karena kita sebagai pengelola, masyarakat, juga pengunjung bahwa sadar bahwa kita harus sama-sama menjaga, bukan hanya pengelola, bukan hanya masyarakat, tapi juga pengunjung juga menjaga tentang aturan yang kita sampaikan per jam, kita sampaikan lewat pengeras suara ya, pengeras suara. Itu kita tampilkan bahwa kita sama-sama menjaga bahwa di sini tidak boleh membawa minuman alkohol dan yang lainnya lah seperti itu. Sehingga ini mungkin terdengar oleh di luaran sana, bahkan di warung-warung kita juga tidak menjual yang namanya beralkohol. Ya, kita ikutilah aturan yang ada, baik aturan negara maupun aturan agama seperti itu. Minimal toh yang namanya berprestasi itu kalau kita sudah milik pasti dapat lah seperti itu. Tapi tadi apa nominasinya sebagai apa itu? Ya, nominasi kita itu wisata alam ramah muslim tingkat Jawa Barat. Dan itu baru pertama kali diadakan di provinsi Jawa Barat. Provinsi lain belum ada. Luar biasa. Oke, masyarakat Indramayu, Sobat Karta Ayu TV, wabil khusus warga Karang Taruna dimanapun Anda berada, 2025 kita hadapi dengan hari-hari yang baru, tentunya dengan semangat yang baru. Dan untuk semua masyarakat Indramayu ataupun masyarakat Jawa Barat yang sedang gabut, butuh liburan, jangan sungkan untuk datang ke Indramayu, tentunya di Pantai Balongan Indah 2. Terima kasih Bapak Akso Surya Darmawangsah yang sudah memberikan edukasi kepada kita semua. Semoga Pantai Balongan Indah 2 di masa yang akan datang tetap eksis dan tentunya selalu ramai dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Mas Akso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.